Anak itu melemparkan sebuah logam ke pagar kawat. Tak disangka, pagar itu bertegangan tinggi. Pagar listrik ini memisahkan dua anak itu ke dalam dua dunia yang berbeda. Melihat seragam tawanan Yahudi itu, Bruno mengira itu hanyalah piyama. Keesokan harinya, Bruno membawa roti manis di dalam ranselnya. Ia kembali ke pagar berduri. Anak Yahudi itu dengan lahap memakan roti manis tersebut. Lalu Bruno melemparkan bola basket dan mencoba bermain bersamanya. Tapi anak Yahudi itu melemparkan kembali bola itu dan berkata ini sangat berbahaya. Saat itu, terdengar peluit. Anak Yahudi itu buru-buru mendorong gerobak menjauh. Keesokan harinya, Bruno melihat anak Yahudi itu berada di rumahnya. Ternyata, ia dipanggil untuk membersihkan cangkir. Bruno pun memberinya roti manis lagi. Saat anak itu sedang makan, seorang penjaga Jerman datang. Ia berteriak keras kepada anak Yahudi itu. Melihat kejadian itu, Bruno ketakutan. Ia hanya bisa berbohong dan berkata bahwa ia tidak mengenalnya. Kembali ke kamarnya, Bruno merasa sangat bersalah dan menangis sedih. Keesokan harinya, saat ia datang ke pagar berduri, wajah anak Yahudi itu sudah terluka. Bruno meminta maaf padanya. Sejak saat itu, mereka berjabat tangan dan menjadi sahabat. Setiap hari mereka bermain catur melalui pagar berduri. Suatu hari, tentara Jerman menonton sebuah film dokumenter. Bruno memanjat ke jendela dan mengintip. Film itu memperlihatkan orang-orang Yahudi yang hidup bahagia di kamp konsentrasi. Melihat pemandangan indah itu, Bruno percaya. Ia mengambil sekop dan berlari ke pagar, lalu mengenakan piyama bergaris dan menyamar sebagai tawanan. Bruno menggali sebuah lubang dan merangkak masuk ke kamp konsentrasi. Ia melihat sekeliling dengan ketakutan. Pemandangan di depannya sama sekali berbeda dengan film dokumenter. Tidak ada anak-anak bahagia di sini. Bruno mulai takut. Saat mereka berjalan masuk ke sebuah bangunan, di dalamnya penuh dengan tawanan yang wajahnya kosong dan putus asa. Tiba-tiba, tentara Jerman masuk. Semua tawanan digiring keluar. Kedua anak itu kebingungan. Saat itu, ibu Bruno sadar bahwa Bruno hilang. Begitu ayahnya mendengar kabar itu, ia langsung memerintahkan para penjaga untuk mencari. Tak lama kemudian, mereka tiba di kamp konsentrasi. Namun Bruno sudah dibawa ke sebuah ruangan gelap. Semua orang diminta melepaskan pakaian. Kedua anak itu gemetar ketakutan. Mereka saling menggenggam tangan erat-erat. Lalu seorang tentara menuangkan senjata biologis ke dalam ruangan itu. Tak lama kemudian, tak ada lagi suara dari dalam. Saat ayah Bruno tiba, semuanya sudah terlambat. Keluarga itu berlutut dan hancur total. Pada akhirnya, anak polos itu menjadi korban atas dosa orang dewasa.